mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga ketika diiqomati sholat kita sudah dalam keadaan betul-betul siap. Berbeda dengan orang yang sholatnya selalu masbuk. Apa masbuk itu? Lambat, terlambat, maka dijamin akan berkurang banyak kekhusyuannya. Apalagi lari-lari, ngos-ngosan sampai ke masjid kemudian keringatan, kurang khusyuknya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, termasuk diantaranya adalah termasuk pakaian, itu juga diperhatikan karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah pakaian perhiasanmu setiap kali engkau masuk masjid. Masuk masjid untuk apa? Sholat. Dominannya orang masuk masjid sholat, maka ini bisa diartikan sholat. Pakailah perhiasanmu. Apa maksudnya di sini? Pakaian wajib dan pakaian yang sifatnya penyempurna. Pakaian wajib yang menutup aurat. Selebihnya, mana yang dipandang itu baik menurut kebiasaan, maka itu adalah termasuk yang disunahkan. Kemudian juga berkaitan dengan tempat. Tempat yang bersih akan menambah kekhusyuan. Tempat yang sejuk akan menambah kekhusyuan. Bayangkan kalau tidak ada kipas, tidak ada AC, panasnya luar biasa, kita gerah, kurang khusyuk. Tapi kalau tempatnya nyaman, bersih, apalagi wangi, subhanallah, sampai-sampai Nabi SAW mengusir orang-orang yang masuk masjid sementara di mulutnya ada bekas bau bawang. Kenapa? Karena akan mengganggu kekhusyuan orang lain. Dikeluarkan sama Rasulullah SAW. Ini juga termasuk orang-orang yang suka merokok ya. Kalau merokok jangan sampai masuk masjid dalam kondisi bau rokok. Kenapa demikian? Karena itu sangat-sangat mengganggu. Mungkin antum tidak terganggu karena biasa merokok, tapi itu sangat mengganggu orang-orang yang tidak pernah bersentuhan dengan rokok, atau orang-orang yang sudah taubat dari rokok, dia akan terganggu dengan bau rokok. Jangan sekali-kali masuk masjid dalam kondisi punya bau rokok, punya bau makanan yang tidak sedap, bawang-bawang yang mentah, sambal terasi dan semisal. Jangan. Ikan, bagaimana ikan? Bau ikan boleh nggak? Lihat dulu ikannya, kalau amis ya jangan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menimbulkan bau-bau yang tidak sedap sehingga menghilangkan kekhusyuan orang lain. Yang berikutnya adalah sang imam. Ini juga harus perhatian. Kalau bisa dipilih imam yang bacaannya lebih bagus dari yang lain. Makanya di masjid ini kalau bisa carilah selain kita ya, yang bacaannya lebih bagus, itu lebih afdal. Jadi kalau bisa demikian. Kenapa demikian? Itu akan menambah kekhusyuan. Jadi imam bacaan yang bagus itu menambah kekhusyuan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih orang di Mekah Madinah itu sholatnya kok bisa lama-lama sampai 2 jam bahkan lebih, ditambah lagi ketika malamnya 10 terakhir itu sampai menjelang subuh, kok kuat mereka? Di antara sebabnya, karena apa? Karena khusyuknya itu ada, hatinya tentram. Di antara sebabnya apa? Tempatnya nyaman, kemudian imamnya pun bacaannya bagus. Dan segala sesuatu yang akan menyibukkan pikiran kita, lepas dulu. Bila perlu HP taruh rumah. Jadi kalau kita sholat, HP bunyi, ring, bagaimana hati kita kira-kira? Pasti terganggu. Kita ingin membukanya. Bagaimana kalau kita sholat kemudian HP berdering terus? Dibiarkan atau dimatikan? Ya dimatikan, karena kalau terus berdering akan mengganggu orang. Ya apalagi isinya musik. Nah ini haram, nggak boleh. Jadi boleh mematikan. Gerakan seperti mematikan HP karena berdering mengganggu, itu termasuk gerakan wajib. Kalau memang itu mengganggu. Karena mengganggu itu haram, maka menghentikan gangguan itu hukumnya wajib.